Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yuna Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Ipa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia, Yuana Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas profil komunitas paduan suara dari salah satu sekolah negeri yang ada di Kota Denpasar. Komunitas ini terbentuk karena adanya lomba paduan suara pada Porsenijar tahun 2023. Keberadaan paduan suara di sekolah tersebut merupakan pengembangan dari ekstrakurikuler musik yang mewadahi kegiatan band dan bernyanyi. Meski terbilang baru, berbagai prestasi telah berhasil diraih oleh para siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler tersebut. Salah satunya meraih juara 1 dalam Lomba Paduan Suara Festival Seni Bali Jani 5 tahun 2023. Nah, pemirsa pastinya penasaran kan siapa saja para siswa yang tergabung dalam paduan suara ini? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yuana Max. Yuana Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas beberapa siswa berprestasi yang bergabung dalam ekstrakurikuler musik, khususnya tim paduan suara yang diberi nama Bahana Samasta Swara. Bahana Samasta Swara merupakan tim paduan suara SMA Negeri 9 Denpasar yang terbentuk pada 11 Maret 2023. Terbentuknya paduan suara Bahana Samasta Swara dilatar belakangi dari adanya Lomba Paduan Suara Pekan Seni Remaja tahun 2023 yang menjadi debut pertama dari tim tersebut. Sampai saat ini, Paduan Suara Semansia memiliki anggota sebanyak 45 orang. Sejalan dengan arti namanya, Bahana Samasta Swara, suara semesta yang membahana, tim paduan suara yang dilatih serta dibimbing oleh Agastya Faoma Ardana ini terus berupaya dalam mewadahi siswa-siswi Semansia yang berminat dalam bidang olah vokal. Bali TV, perkenalkan saya Igustia Yuagung Yesi Granita, biasa dipanggil Gong Yes selaku Wakil Ketua Bahana Samasta Swara Paduan Suara SMA Negeri 9 Denpasar. Jadi Bahana Samasta Swara adalah paduan suara SMA Negeri 9 Denpasar yang saat ini sudah beranggotakan 45 orang. Bahana Samasta Swara artinya suara semesta yang membahana atau bergema. Jadi kami itu sudah berisi harapan kami agar kami mampu menjadi pusat dari paduan suara di Bali, di mana kami punya misi bersama yaitu mengikuti lomba-lomba paduan suara baik dari tingkat kota, provinsi, nasional bahkan internasional, mengharumkan nama Bali dan menggemakan nama Bali di seluruh dunia. Di usia yang masih sangat muda ini, paduan suara siswa SMA Negeri 9 Denpasar telah berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 3 Lomba Paduan Suara se-Kota Denpasar pada Pekan Seni Remaja tahun 2023. Dan baru-baru ini berhasil meraih juara 1 Lomba Paduan Suara se-Bali pada Festival Seni Bali Jani 5 tahun 2023. Selain itu, Bahana Samasta Swara juga berpartisipasi dalam event internasional Bali International Choir Festival ke-12 dan diberi kepercayaan mengisi acara dalam upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
Kami sangat bersyukur dari debut kami pertama di Pekan Seni Remaja, kami berhasil meraih juara 3 Lomba Paduan Suara Pekan Seni Remaja tahun 2023 sekota Denpasar. Kemudian kami lanjut mengikuti lomba ke tingkat level berikutnya yaitu tingkat provinsi. Puji Tuhan kami berhasil meraih juara 1 Lomba Paduan Suara dalam Festival Seni Bali Jani kelima tingkat se-Bali. Dan kami juga berpartisipasi dalam Bali International Choir Festival ke-12 yang diselenggarakan di Puspem Badung, Balai Budaya Girinata Mandala. Kami tampil di acara penutupannya, yaitu merupakan event internasional. Nah, setelah itu kami juga diberi kepercayaan untuk mengisi upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Jadi itu merupakan momen yang sangat menyenangkan, mengharukan dan menggembirakan bagi kami. Dan juara 1 Lomba Paduan Suara se-Bali diraih oleh SMA Negeri 9 Denpasar. Untuk mencapai titik seperti saat ini, tentu banyak tantangan serta perjuangan yang dilewati tim paduan suara Bahana Samasta Suara SMA Negeri 9 Denpasar. Berawal dari pengetahuan yang sangat minim di bidang musik, para siswa yang bergabung dalam tim padus tersebut mengasah kemampuan di bidang olah vokal. Dengan berbekal tekad yang kuat, semua tantangan dapat dihadapi dengan baik. Namanya kita berjuang gitu kan ya untuk menjadi seorang juara pasti melewati suka dan duka. Dukanya itu mulai dari capek, dari lelah, dari susah ngafalin lagu nih, dari yang gak ngerti teknik paduan suara, ada yang burn out lah, itu pasti. Jadi mungkin di sini teman-teman di awal-awal masih sering nyalah-nyalahin teman yang lain, masih egonya tinggi-tinggi. Akhirnya dari sana kami belajar gimana caranya handle emosi. Kita belajar dari yang lebih muda, belajar mendengarkan, belajar disiplin. Jadi jujur suka duka itulah yang membentuk kami bisa jadi sampai saat ini. Kalau dari saya sih banyak banget ya. Saya di sini belajar untuk bekerja dalam tim, belajar manajemen diri sendiri. Gimana nih caranya aku supaya aku besok udah hafal lagunya. Tapi tetap bisa seimbangkan dengan belajar akademis. Jadi di sini benar-benar kami tuh belajar pengelolaan diri, mengelola orang lain juga, mengelola emosi. Kami belajar gimana sih di paduan suara itu bekerja dalam tim gitu. Kalau untuk harapannya semoga seluruh teman-teman selalu semangat untuk paduan suara, memiliki visi misi yang tetap sama membaranya, kalau bisa lebih semangat ya. Pokoknya jangan cepat berpuas diri, jangan sombong, jangan ngerasa diri itu paling pintar. Kita ini masih terus harus belajar. Manusia itu hidup untuk terus mencari pengetahuan. Terbentuknya paduan suara Semansia tidak terlepas dari campur tangan pembina yang sangat bersemangat dalam memberikan pelatihan. Pembina yang akrab disapa Kak Agas mengatakan, visi misi paduan suara Semansia yang dipaparkan pihak sekolah sangat jelas dan visioner, serta sejalan dengan apa yang dicita-citakan. Meskipun diawali dengan tantangan yang berat, berkat kerja keras serta kerjasama yang kompak antara pelatih dan para siswa, lahirnya tim paduan suara Bahana Samasta Suara seperti saat ini. Pada saat pertama kali saya diundang ke sini sama Pak Pri selaku wakil kesiswaan, memang pada saat itu paduan suara kami belum ada. Gitu, dan pada saat itu saya ngobrol-ngobrol sama Pak Pri dan saya lihat memang visi misinya Pak Pri ke depan untuk membangun paduan suara di Semansia itu cukup besar dan cukup visioner menurut saya, dan memang itu sejalan dengan apa yang jadi cita-cita saya gitu. Dan
pada saat itu Pak Pri langsung challenge saya, kira-kira apa yang mau kamu perbuat di SMA 9 gitu. Dan saya waktu itu pasang target, pasang goal, gimana kalau misalkan kita ikut kompetisi internasional gitu. Karena mau nggak mau dengan kita ikut kompetisi internasional, mau nggak mau kan kita harus mempersiapkan diri gitu. Nah jadi ketika goals, kita udah tahu goals kita di internasional, otomatis yang lokal, yang daerah, yang nasional itu juga pasti akan lebih tersiapkan gitu. Nah terus saya waktu itu jujur agak kesulitan mencari talent di SMA 9 karena saya pikir pada saat itu dengan saya mengadakan audisi mungkin saya akan menemukan bibit-bibit di sini gitu. Tapi kenyataannya pada saat itu yang ikut audisi aja nggak ada gitu. Jadi waktu itu sedikit banget gitu. Akhirnya saya putar otak sama Pak Pri. Akhirnya saya keliling kelas pada saat itu dan pada saat saya keliling kelas saya ngelihat memang minatnya anak-anak karena mungkin di bayangan mereka paduan suara ini kegiatan yang feminim gitu ya, maksudnya terutama untuk yang cowok-cowok gitu. Tapi akhirnya setelah diberikan pengertian bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, kemudian bekal untuk di masa kuliah mereka nanti gitu. Akhirnya mereka pelan-pelan mulai mau ikut seleksi gitu. Dan ternyata dari seleksi pun juga memang tidak semuanya bisa nyanyi gitu. Cuman memang prinsip saya di awal, saya tidak butuh yang jago nyanyi. Saya cuma butuh orang yang suka nyanyi dan mau belajar, udah gitu aja. Dan setelah itu akhirnya kami kumpulin anak-anak yang memang punya niat untuk belajar, kemudian memang mereka mau punya prestasi di sekolah yang baru ini, dan ya akhirnya jadilah sampai sekarang. Melatih para siswa dengan berbagai karakter tentu memerlukan pendekatan khusus. Agastya Fauma Ardana mengatakan, pendekatan yang diterapkan terhadap para siswa yang bergabung dalam tim Padus lebih ke pendekatan karakter dan attitude masing-masing siswa. Dengan pendekatan tersebut, proses pembelajaran dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Saya sadar betul bahwa anak-anak ini kan memang bukan semua berangkat dari basicnya musik atau nyanyi gitu. Pendekatan saya ke mereka itu awalnya adalah melalui attitude mereka. Karena saya lihat pada saat itu, pada saat awal sekali saya ada di sini, saya ngeliat mereka nggak punya kepercayaan diri, banyak mindernya, bahkan ngeluarin suara pun nggak berani gitu. Akhirnya saya membangun mereka dari attitude dulu, attitude maksudnya di keseharian maupun di atas panggung. Kemudian membangun empati sesama dulu, maksudnya sesama anggota, kemudian menumbuhkan respect satu sama lain termasuk pada pelatih. Jadi apapun yang ketika saya ajarkan ke mereka, itu lebih cepat ditangkap sama mereka. Jadi saya punya prinsip gini, saya kebetulan kan melatih di beberapa tempat dan saya menemukan pola bahwa ketika mereka memiliki attitude yang baik, proses belajar mereka akan jauh lebih cepat gitu ketimbang dengan mereka yang punya basic tapi secara attitude mereka agak sedikit kurang gitu. Jadi mungkin kalau bicara teknik yang saya ajarkan mungkin seperti biasa, teknik-teknik vokal pasti kalau secara teknis gitu ya. Tapi saya membangun dari dasar sekali dulu gitu, dari attitude mereka, dan terbukti progres belajar mereka cepat sekali dari bulan Maret sampai bulan Juli kemarin gitu. Dan kita sekarang sedang persiapan untuk ke Jakarta dan saya yakin proses belajar mereka pasti akan sama cepatnya karena mereka sudah punya bekal yang baik. Disertai restu serta dukungan orang tua, pembina, dan sekolah, Bahana Smasta Suara terus berupaya untuk berkembang dan bersinergi menjadi contoh paduan suara SMA negeri yang layak bersaing di tingkat nasional dan internasional. Nah, gimana Yuna Bali kegiatan para siswa yang bergabung dalam paduan suara Bahana Samasta Suara SMA Negeri 9 Denpasar? Tentunya sangat seru sekali ya, apalagi mereka mendapatkan dukungan penuh dari pihak sekolah. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan mengulas secara detail persiapan yang mereka lakukan untuk mengikuti event di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya setelah jeda pariwara berikut tetaplah bersama Yuana Max.
Yona Bali Ekstrakurikuler Musik merupakan salah satu ekstrakurikuler yang menaungi paduan suara Bahana Samasta Suara SMA Negeri 9 Denpasar setelah berhasil meraih juara 1 dalam Festival Seni Balijani kelima tahun 2023. Padus Mansia ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti event nasional dan internasional yakni Custom and Excise Festival for High School yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta serta International Bandung Choral Festival 2023 di Bandung, Jawa Barat. Nah, pemirsa, gimana kira-kira persiapan mereka menuju event tersebut untuk menghilangkan rasa penasaran? Kita akan saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali Ekstrakurikuler Musik merupakan salah satu ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 9 Denpasar, Semansia. Setelah berhasil meraih juara 1 dalam Festival Seni Balijani kelima tahun 2023, Padus Mansia tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti event nasional dan internasional. Event nasional yang diikuti yakni Custom and Excise Festival for High School CEF8S yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Sedangkan event internasionalnya yakni Third International Bandung Choral Festival 2023 IBCF di Bandung, Jawa Barat. Berbagai persiapan untuk terjun ke event tersebut tengah dilaksanakan. Biasanya sebelum masuk pada latihan inti, 45 siswa yang tergabung dalam paduan suara Semansia ini menggelar latihan dasar atau pemanasan seperti latihan pernapasan dan latihan vokal. Selain latihan pernapasan dan vokal, para siswa juga ditekankan agar pintar dalam mengatur waktu antara belajar dan latihan paduan suara. Perkenalkan, nama saya Iputu Ananda Bayu Pratama. Saya selaku Ketua Umum di Ekstra Paduan Suara Siswa SMA Negeri 9 Denpasar. Jadi teknis kita latihan di Bahana Samasta Suara ini, kita latihannya sebelum kita masuk ke latihan, kita biasanya melakukan pemanasan dulu. Kita sebelum melakukan pemanasan, kita ada namanya pemanasan nafas desis, nafas penting. Jadi banyak banget latihan-latihan kita di sini, banyak banget variasi-variasi yang baru yang pelatih kami selalu ajarkan untuk kami di Bahana Samasta Suara seperti itu. Dan untuk latihan kita di Bahana Samasta Suara, latihannya kita seminggu itu ada 3 kali, yaitu biasanya di hari Selasa, di hari Kamis, dan di hari Sabtu. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara kita mengimbangi belajar dengan ekstrakurikuler yang menjadi media pendukung kita dan media yang merupakan tanggung jawab kita kan adalah belajar, itu adalah di akademis, dan media pendukung kita di ekstrakurikuler adalah media pendukung. Nah, bagaimana cara mengimbangi dengan 1 minggu itu kita ada belajar dan ada ekstra. Nah, dengan cara di sini kita sangat belajar bagaimana cara kita memanage diri sendiri, dari memanage waktu dan memanage bagaimana kita disiplin dengan waktu dengan cara kita belajar bisa, kita ekstra bisa. Untuk hambatan, kemungkinan biasanya hambatan-hambatan kita di sini untuk saat ini biasanya masih kurang fokus di pergantian lagu-lagu. Nah, karena tentunya kan di setiap hari, di setiap minggu kita akan memasuki lagu-lagu yang baru. Untuk saat ini ada kurang lebih 10 lagu. Yaitu ada kemarin kita baru berlomba di Festival Balijani kelima tahun 2023. Di sana kita membawakan 2 lagu. Jadi lagu wajib Nangun Sat Kerti Loko Bali, yaitu lagu pemerintah Provinsi Bali tentunya, dan lagu Balijani sesuai tema Festival Balijani. Dan kemarin juga pada pada saat Pekan Seni Remaja kita membawakan 2 lagu juga, yaitu ada lagu Bumiku Indonesia dan lagu Jaja Uli. Jaja Uli itu mengisahkan tentang masyarakat Bali.
Selaku ketua tim, Putu Ananda Bayu Pratama yang kerap disapa Bayu merasa bangga atas pencapaian yang diraih tim paduan suara Bahana Semesta Suara. Meski baru terbentuk beberapa bulan lalu, Bahana Semesta Suara mampu bersaing dengan paduan suara yang ada di Provinsi Bali. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, tim Padus Mansia telah menguasai beberapa lagu, baik lagu daerah maupun lagu-lagu nasional. Bayu mengatakan secara pribadi ia paling suka dengan lagu Nangun Satketilo ke Bali dan Bali Jani karena dia merasa aransemen yang dimiliki sangat khas dan berkarakter. Terlebih pada saat pembawaan lagu Nangun Satketilo ke Bali dan Bali Jani di atas panggung, tim paduan suara Semansia dapat menjiwai lagu tersebut dengan baik sehingga pesan yang ada dalam lagu dapat tersampaikan dengan baik. September kita akan berangkat ke Jakarta mengikuti event CEF HS di Jakarta yang diadakan oleh Kementerian Keuangan. Di sana kita membawakan 2 lagu yaitu Mars Bea Cukai tentunya yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan satu lagunya itu ada lagu Meong Meong. Lagu yang paling jujur sampai saat ini ya yang paling saya senangi itu ada lagu Nangun Satketilo ke Bali dan Bali Jani. Kenapa? Karena baru kemarin kita mengikuti lomba di Festival Bali Jani. Di sana karena mungkin yang membuat saya suka itu aransemennya. Jadi dan gerakan-gerakannya. Jadi di sana kita membawakan nuansa Bali penuh bagaimana Bali itu pada era dulu. Seperti itu. Jadi dan sampai saat ini pun banyak orang tua siswa yang bercerita kepada kami saat mendengarkan lagu Nangun Satketilo ke Bali dan Bali Jani itu mereka merinding seperti itu. Jadi menurut saya lagu itu tersampaikan dengan baik kepada orang tua seperti itu. Keberadaan tim paduan suara Bahana Semesta Suara Semansia mendapat dukungan penuh dari keluarga besar SMA Negeri 9 Denpasar. Kepala SMA Negeri 9 Denpasar, Oke Arjawo mengatakan paduan suara Bahana Semesta Suara merupakan salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar yakni proyek kebinekaan. Dalam paduan suara terlihat adanya kombinasi perpaduan karakter antara para siswa yang menghasilkan keharmonisasian. Keberadaan Bahana Semesta Suara diharapkan mampu menjadi brand sekolah yang memiliki ciri khas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana karakter yang berbeda ini menjadi suatu harmonisasi di dalam paduan suara itu akan merupakan sebuah harapan atau capaian yang ingin kita wujudkan dalam hal ini implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian di sisi lain adalah kita ingin memang sekolah kita memiliki seperti brand di dalam paduan suara. Nah, dengan kiprah anak-anak kami di Porsinijar, kemudian di Bali Jani, nah, walaupun belum dalam waktu 1 tahun, itu sudah menunjukkan harapan ya di Porsinijar merupakan juara 3 untuk paduan suaranya. Nah, kemudian di Bali Jani yang berskala provinsi itu adalah mendapatkan juara 1. Nah, itu jadi merupakan kebanggaan bagi sekolah. Ini adalah juga merupakan brand sekolah yang kita memang targetkan di tahun 2023 ini. Para anggota tim paduan suara Semansia diharapkan selalu kompak, tetap semangat dalam mengikuti setiap latihan agar mampu menggapai cita-cita yang terkandung dalam nama Bahana Semesta Suara, suara semesta yang membahana bukan hanya di lingkup Provinsi Bali, namun sampai ke tingkat nasional dan internasional. Untuk pesan saya kepada teman-teman semua yang mengikuti ekstra paduan suara siswa SMA Negeri 9 Denpasar, Bahana Semesta Suara, harapan saya di sini teman-teman saling belajar, saling meningkatkan kualitas diri.
saling mencari jati diri. Yang dimana kita sudah diberikan ruang oleh sekolah, oleh SMA Negeri 9 Denpasar untuk berkreativitas dan untuk terus berinovasi. Nah, saya harapin di sini teman-teman bisa terus belajar karena kita terus diberikan kesempatan yang luar biasa tentunya dan selalu diberikan support oleh teman-teman kami di sekolah, terus oleh keluarga kami di rumah dan terus oleh guru-guru kami. Jadi kami di sini nggak ingin dong, maksudnya nggak pengen mengecewakan mereka semua. Jadi di sini harapan saya teman-teman bisa terus bekerja keras, terus bersinergi dan terus berkomitmen dalam menjalani latihan-latihan kami ke depannya. Dan ada satu quotes untuk saya, di mana kaki dipijak, di sanalah harus bertampak. Ini mana ketika kami memasuki SMA Negeri 9 Denpasar, kami sudah menginjak tanah di SMA Negeri 9 Denpasar, di sanalah kami harus berdampak untuk SMA Negeri 9 Denpasar. Bahana Samasta Suara, be humble, be brave, be confident. Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu saya Pak Jantika, wakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.